Hai semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Oke, teman-temanku, super loveku. Sekarang aku akan membuat, untuk temanya adalah jika aku menghubungi orang ini duluan, apakah reaksi dia? Apakah dia suka, bete, atau enggak? Gitu ya, atau biasa aja even. Jadi kita akan buka life experience King of Autumn, The Lovers, Four of Winter, Eight of Summer, King of Spring, dan bottom of decknya adalah King of Summer. Oke. Di sini aku melihatnya ya. Orang ini sama kamu ada satu masa lalu di hubungan kalian ini yang memang mungkin sangat berarti ya bagi dia dan kamu. Kemudian sesuatu itu berjalan sudah cukup lama, mungkin kalian sudah cukup kenal dengan orang ini, begitupun dia. Tetapi somehow memang ketika hubungan ini terjadi lama bukan berarti ini akan awet. Ya, kalian di sini mulai mengerti adanya kepentingan masing-masing. Jalannya itu seperti kayak langsung dipisahin sama semesta, dipisahin secara seperti kayak kalian diberikan ujian gitu loh. Dan ini tuh sudah terjadi mungkin lama sekali ya. Jadi hubungan kalian ini mungkin sudah dalam, sudah seperti dalam, bukan berarti hubungan untuk dari materi aja ya, materi, seks dan lain-lain, bukan itu, tapi lebih seperti kayak koneksi soulnya itu sudah sangat dalam. Jadi kalian mengerti kayak mungkin kalian di sini itu bisa jadi twin flame ya. Ada yang beberapa di sini yang twin flame. Jadi memang tidak bisa bersama entah dengan hal sepele gitu loh, mungkin masalah waktu. Bisa jadi ceritanya gini, kalian itu kayak studi di mana, dia tiba-tiba studi di mana, dan kalian bertemu, putus hubungan, kalian bertemu dengan orang lain, dia juga bertemu dengan orang lain. Bisa jadi keduanya menikah atau salah satunya menikah duluan. Oke, dari sini mengerti ya. Kemudian di sini ada King of Autumn, dimana selama dalam perjalanan itu kalian bertumbuh memiliki karakter masing-masing. Mungkin kalau dia berbeda dari yang dulu, dia mungkin sekarang lebih serius, mungkin sekarang lebih kayak saklek kalau ngomong, dan dia kayak kamu merasakan kayak totally dia ini adalah sosok yang berbeda gitu loh ya, sosok yang berbeda, dan seperti bukan kenal kamu lagi, kayak kehangatannya itu sudah beda, karena mungkin ada batasan-batasan yang aku bilang ya, kepentingan masing-masing ini. Tapi menurut kamu dia adalah orang yang cukup karismatik gitu loh, cukup karismatik dan belum bisa bergeser dari hati kamu.
Di sini koneksi kalian sebetulnya adalah true love. True love itu tidak bisa diartikan bahwa kita tuh harus bersama sampai kakek nenek. Hanya ada beberapa orang yang bisa sampai ke level itu. Ya, tapi di sini sangat jarang namanya kalau semacam koneksi jiwa, belahan jiwa kita tuh banyak gitu loh. Kalau kayak twin flame, kamu mungkin konsepnya itu kayak kembar gitu loh, jadi kayak mirroring, dan mungkin kamu di sini tuh sebetulnya banyak tapi kamu cuma ketemu satu ya, sehingga memang cintamu itu, dan sebetulnya dia cinta sama kamu itu kayak abadi, kayak eternal flame tahu gak sih, kayak tiba-tiba dia kalau ingat kamu tuh seakan kayak ada memori yang memang gak bisa dilupakan. Bahkan ketika mungkin kalian di sini sudah dengan jalan masing-masing, kalian di sini masih belum bisa 100% untuk cuek-cuekan. Beda, kamu memperlakukan mantan kamu dan dia memperlakukan mantan dia, itu kayak lupa aja karena kita udah punya fokus masing-masing, right? Gitu kan. Tapi ketika dia sama kamu, ini semacam kayak selalu ada unfinished business yang kelihatannya itu nggak akan selesai sampai kapan, sampai lelah. Oke. Karena cinta kalian mungkin sudah dalam, dan di sini ada Four of Winter, di mana dalam hubungan yang mungkin ketidakjelasan, ketidakpastian, seperti memang sudah nggak mungkin, kalian sudah tahu sudah tidak mungkin menjalani sesuatu yang sudah ibaratnya udah pasti enggak kita. Tapi entah dari dia atau kamu, dalam hati itu selalu bilang pasti nanti ada harapan, selalu ada harapan, selalu ada harapan, sampai kalian itu lelahnya dalam arti oke, aku back to realita, aku udah gak mau halu-halu lagi, aku sudah mau melupakan, ya maksudnya kalian itu menganggap dia memori, dan mungkin kalian hanya bisa nangis sendiri gitu loh, sendiri, dan nggak tahu siapa yang bisa nolong. Kalau kamu curhat sama siapapun di sini nggak ada yang bisa nolong, bahkan solusinya pasti udah lupain aja, karena memang itu adalah jalan yang benar gitu loh. Tapi namanya hati, kita nggak pernah tahu sedalam apa hati orangnya di sini. Karena semakin sakit, kalian semakin berpikir, semakin sakit, semakin nggak bisa. Kalian akhirnya mungkin bisa salah satu atau sama-sama meninggalkan cintanya, meninggalkan, harus dengan salah satu keluar dari circle ini, dan ya sudah menggantungkan gitu saja. Mungkin cara dia adalah dengan pergi, mungkin dengan memblok akses kamu, dengan melakukan kayak pembatasan diri, dan juga di sini seperti kayak berpikir dan menyadari ini adalah waktu yang tepat untuk move on. Jadi ketika sayangnya lagi memuncak dan lelah, ada yang memutuskan untuk pergi, entah kamu atau dia atau bahkan keduanya. Oke. Dari sini ada skenario namanya mungkin ada yang diblok, ada yang mungkin tidak diblok, tapi kalau mau duluan nyapa itu rasanya kok gengsi ya. Rasanya aku udah malu lah, gila harga diri di mana, itu udah pasti. Ya kalau emang dia mau, dia duluan dong. Nah tapi masalahnya dia juga berpikir begitu, kalau dia butuh sama aku, dia duluan dong yang menghubungi aku atau gimana. Sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini aku melihat ada energi Gemini ya. Kemudian ada sedikit dari energi air, yaitu
eh, apa namanya, ada kartu The Tower juga. Actually, di sini aku melihat juga ada Taurus, Capricorn dan Virgo, Gemini. Ya, energi dari udara itu juga kencang, Aquarius dan Libra, dan juga di sini ada Scorpio, Cancer, Pisces. Sedikit juga untuk dominannya adalah energi Scorpio, Cancer, Pisces, karena di sini bottom of deck-nya ada King of Summer. Semacam apa ya? Tuh. 3 kartu terakhir di sini adalah energinya Pisces, Scorpio, Cancer. Dimana orang ini itu mempunyai hati yang hangat sebetulnya, cocok sama kamu. Mungkin kamu berpikir bahwa ya, dia satu-satunya yang bisa membuat hidupku lebih baik ke depannya. Tapi ya ini, sudah ada pengalaman bahwa kalian itu memang ditakdirkan untuk berpisah di situ. Dengan hal kecil apapun, dengan hal yang masalah waktu, masalah pertemuan. Tapi di sini kalian kayak nggak nyadari bahwa memang itu adalah jalan berpisah sebetulnya. Dorongan hati kalian kuat, dia pun kuat, dikarenakan di sini ada energi dari air. Orang-orang dengan energi Scorpio, kemudian Pisces dan Cancer, itu kayak memberikan satu emosional yang kuat. Ya, berbeda dengan Taurus, berbeda dengan energi Aries, berbeda dengan energi udara. Ini lebih ke main perasaan. Jadi kalau dibilang dia baper sama kamu, yes. Apakah dia cinta sama kamu? Ada cinta dan masih ditahan. Ya. Dia bahkan merasakan kayak hidupnya dia itu tidak bisa dia nikmati. Selalu merasa gak komplit, selalu merasa tidak lengkap. Mana ada sih orang yang mau ngomong kalau aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Mungkin dari sekian banyak yang jujur. Tapi namanya kalau apalagi kalau dia pria, ya itu akan susah untuk mengungkapkan. Kemudian di sini ada King of Spring. King of Spring yaitu energi dari Aries, energi api, energi Leo, energi Sagittarius, dimana ketika air bertemu dengan energi fire, otomatis kalau apinya kebanyakan airnya habis kan. Jadi di sini yang kalian dapatkan adalah seseorang yang ketika dia cinta sama seseorang itu nggak akan diungkapkan. Kemudian dia itu mungkin menurut kamu agak sedikit drama, agak sedikit ini antara orang serius mau udahan apa enggak sih, atau ini orang sebetulnya kok ambigu ya antara sayang sehari lain sehari enggak. Ini ya karena ada pride yang dijaga, karena ada gengsi yang dijaga. Dia sebetulnya sayang sama kamu tapi tidak tahu caranya bertindak, sehingga yang keluar adalah amarah, emosi. Kenapa? Karena dia berkaca pada dirinya sendiri tuh gagal gitu loh. Jadi kalau seandainya kamu semakin dekat sama dia, mungkin ini nggak akan terjadi dan dia nggak mau beri harapan palsu, intinya seperti itu. Dan mulailah skenarionya di sini. Dia memblok kamu atau kamu memblok dia, namun menyesal. Dan mungkin kalian tidak saling blok, tapi kalian nggak saling sapa intinya di sini, ya. Tidak saling sapa, tidak saling
bertegur, tidak saling menunjukkan keinginan, maunya apa, hasratnya gimana, ngobrol pun enggak, padahal dulu kalian itu adalah seseorang yang hangat gitu loh. Tapi something wrong di sini, something wrong yang membuat semuanya itu kenapa jadi begini gitu loh. Selain keadaan tadi gitu kan, kadang-kadang kita bosen, ya udah tahu lah kalau seandainya jalan kita sudah masing-masing, kita punya kepentingan lain gitu ya, kepentingan masing-masing. Jadi apa yang harus aku lakukan di sini? Apa reaksi dia? Kalau ternyata dia itu lebih tahan daripada kamu dan kamu menghubungi dia duluan. Aku akan bacakan di sini ya, teman-teman. Ada Four of Cups, Three of Wands, Ace of Cups, Nine of Pentacles, The Empress, Ace of Swords. Jadi begini, ketika kamu akan menghubungi dia itu akan merasakan kayak mungkin ada penolakan. Bisa jadi ketika kamu menghubungi dia bisa balasnya agak lama gitu loh, karena dia agak mikir, agak kaget. Dia bilang di sini, aku pergi ketika udah di posisi ini, aku tuh sudah bertekad bahwa aku tuh mau maju dan tidak mau terlalu larut dalam satu pikiran yang kembali ke masa lalu. Ya, jadi aku melihatnya di sini akan ada sikap yang dingin dan bahkan tidak dibalas. Karena pikirannya dia adalah, aku ingin sekali namanya mencari hal baru. Aku cinta sama kamu, tapi di sini kamu tahu kan kita tidak mungkin bisa menjalin sesuatu, dan aku sudah berpikir realistis. Ada goncangan perasaan kembali ketika dia kamu hubungi. Ada perasaan yang seperti kayak, aku pengen berkata banyak sama kamu, tapi di sini aku sudah cukup dengan hidupku. Aku sudah sangat puas dan aku sudah sangat bahagia dengan hidupku sendiri tanpa kamu. Aku sudah menyadari bahwa aku sudah dalam kebahagiaan saat ini. Aku nyaman di posisi aku sekarang. Ya. Ada perasaan-perasaan yang dia tidak akan ungkapkan atau bahkan yang tidak balas. Tapi bukan berarti dia tidak mengingat kamu, enggak. Cuman dia sudah punya komitmen untuk maju. Ingat itu di pikiran. Tapi kalau menghubungi atau tidak menghubungi itu pilihan, teman-teman. Aku sudah sangat berat untuk memulai lagi. Dari aku udah maju 100, aku harus kembali ke 0 dengan menghubungi kamu. Di sini ada kartu Ace of Cups. Sebenarnya banyak yang aku ingin ngomong sama kamu, tapi itu nggak akan pernah terwujud gitu. Itu sesuatu yang keinginan kita itu yang mesti harus dihempaskan, karena aku berfokus pada keinginan aku sendiri, keinginan aku untuk jalan ke depan, bukan jalan ke belakang. Ada kartu Ace of Cups di sini. Juga menyatakan bahwa kesempatan aku sama kamu itu mungkin sudah selesai. Sudah saatnya aku tuh menata hidup baru. Aku
melakukan sesuatu itu yang sekarang yang pasti-pasti aja ke depan. Progres ke dalam diriku ke depannya seperti apa. Pengen ada awalan baru aja. Ibaratnya kamu di sini teman-teman sudah di dalam kotak emas, dimasukin semua memori tentang kamu, ditutup, dikunci. Kuncinya dia taruh di mana itu lupa, dan kamu tuh tetap dalam satu kotak kaca di museum, jadi nggak akan bisa dibuka. Sebegitu dalam memori-memori tentang kamu di sini, karena kita memiliki experience bersama pada masa lalu, tapi itu tidak berhasil, dan itu juga menyakiti dia. Ketika kita bicara tentang beginning, tentang kartu Ace di kartu tarot, bahwa pikiran-pikiran dia itu tidak akan diungkapkan. Ada kemungkinan dia itu tadinya mau menghubungi kamu, contohnya begitu ya, tapi tidak dilakukan. Biarkanlah berjalan seperti ini, dan aku sudah merasa hidupku tuh sudah bagus sekarang, seperti itu. Bukan kamu pengganggu, tapi aku tidak mau membuka memori lama. Ada kartu Ten of Pentacles di sini menyatakan bahwa aku tenang, aku menjalani semua kesakitan, semua perih, semua kebingungan, dan sekarang aku ini sudah berpikir jernih. Aku sudah berpikir bahwa aku itu akan baik sama semua orang, ya. Tapi baik aku itu belum tentu nyapa. Aku sudah memaafkan semua kesalahan kita. Aku memaafkan diriku. Aku memaafkan kamu. Tapi aku akan berdiam diri aja. Aku gak akan mau namanya berusaha lebih keras lagi untuk bisa menghubungi kamu atau mengganggu hidup kamu, karena aku yakin kamu juga sudah tenang sebetulnya. Tetapi ada energi lain, ada energi dari kamu yang sebenarnya masuk ke diri aku. Aku sudah cukup bahagia di sini. Ya, ada kartu The Empress. Walaupun memang hidupku itu sakit tanpa kamu, tapi aku berusaha untuk bersikap tenang, bersikap menjalani, bersikap bersyukur dengan yang sudah aku punya sekarang. Aku mungkin sudah mempunyai pasangan yang baik sama aku, dan hidupku tuh sudah dipenuhi olehnya. Jadi kemungkinan aku untuk berkomunikasi dengan kamu itu sudah tidak mungkin. Ya. Di sini terutama untuk kalian yang berelemen, kalau untuk dia yang berelemen teman-teman, yang agak sulit ini. Cups ya, Taurus, Virgo, Taurus, Pisces sama Cancer. Kemudian di sini ada kartu Venus, kartu dari Taurus, terus kartu dari Taurus, Virgo, Capricorn. Ini ada Libra juga. Yang paling sulit adalah sebetulnya bukan dari itu. Energi yang tadi bisa ngomong bahwa aku nggak bisa adalah dari energi api atau energi dari sword. Sword itu adalah udara. Jadi dua ini yang susah untuk agak ngomong, bahkan nggak dibalas ya, walaupun tujuannya sama, dia sudah maju ke masa depan. Kemungkinan yang nggak dibalas adalah Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Ada Sagittarius, Leo, Aries ya. Kemungkinan yang masih balas, tapi balasnya itu cuman so-so. Cancer, Scorpio, kemudian Cancer, Scorpio, Pisces. Kenapa aku jadi blank ya? Taurus, Capricorn dengan Sagittarius.
Tahu tuh kan, Taurus, Capricorn dengan Virgo. Itu yang masih agak ngebales. Tapi kalau udah kena elemen yang tadi, itu akan sulit ya. Paham sampai sini? Nanti aku akan ulang di bagian akhir. Actually, mereka semua yang elemen aku sebutkan tuh sudah sangat tenang. Bermainnya adalah di depan. Balas atau tidak balas. Ya, gitu. Dan di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords itu artinya adalah keinginan untuk menyudahi, atau sudah stop, atau sudah mau mau berbicara sama kamu, tapi sepertinya kayak nahan gitu ya. Gitu. Jadi dia di sini tujuannya adalah semakin nanti dia dipaksa, dia semakin benci. Mereka ini semakin dipaksa akan semakin marah. Semakin ini nggak jelas banget sih, gitu lah. Karena sudah cukup kalian itu masuk kembali. Itu kayak membuka tabir lama kesalahan dia, ataupun kesalahan yang masa lalu ya, yang pernah kalian buat bersama. Itu membuka tabir kembali. Karena di sini ada energi bulan, ada energi dari pedang, ya. Jadi itu akan tersingkap semuanya. Di sini ada Page of Pentacles, adalah sesuatu yang aku lihatnya satu bulatan ini adalah satu bulatan memori kamu, dan dia merasa akan sakit untuk menghandle kembali. Jadi orang ini yang kamu pikirkan, ada beberapa dari yang tidak balas dan ada yang balas, itu cuma sekedarnya aja. Tapi aku masih cinta, Kak. Apa yang harus aku lakukan di sini? Kita akan buka dari oracle ya, teman-teman. Oke. Bottom of deck-nya ada Healing Waters. Di sini apa yang harus kalian lakukan? Jika memang dia tidak membalas, apakah aku juga harus marah? Itu akan buang-buang energi. Sebaiknya, satu, kalian di sini harus fokus antara dengan finansial dan karir kalian. Jadi mendingan kalian tuh kalau stres, kalian lakukan dengan bekerja. Ya. Yang kedua, harus menerima perjalanan yang sudah diterapkan ke hidup kamu. Kenapa? Karena di bumi ini itu nggak setiap kali yang kamu mau itu akan kesampaian. Pergerakannya mungkin bisa lama, bisa enggak. Ya. Gunakan imajinasi kamu itu, ya, daripada kamu memikirkan orang ini. Gunakan imajinasi kamu itu dengan sesuatu hal yang berkarya, menggambar atau melukis, atau kalian di sini yang punya anxiety, penyakit-penyakit yang agak sedikit mental, beli buku gambar yang bisa diwarna-warnain itu loh. Kan ada kan ya yang buat orang dewasa untuk melatih otak kita dan lain-lain. Kemudian banyak-banyak berterima kasih dan bersyukur. Kenapa? Mungkin jika kamu sama mereka berhubungan atau
terkoneksi, mungkin di sini kamu tidak akan bisa hidup lebih tenang. Ada reason, ada alasan dimana kenapa Tuhan itu atau bahkan semesta ini tidak memberikan namanya kecocokan kalian. Walaupun kalian merasa cocok tapi kalian gak dipersatukan. Itu berarti memang pada dasarnya kalian ini kayak minyak sama air, jadi gak akan bisa bersatu. Kalau kalian bersama justru mungkin makin banyak perdebatan, perpisahan, dan lain-lain gitu loh ya. Kamu harus mempunyai visi misi dalam hidup dong. Di sini kan harus ada namanya mengikuti impian, mengikuti langkah ke depan. Sampai kapan diri kamu harus stuck? Kalau kamu yang gak bisa cepat lupa, ikut kelas meditasi. Ketika kamu sudah berkonsultasi ke tarot reader atau apapun itu, kamu harus namanya bisa untuk mulai membuka pikiran kamu dan acceptance, menerima. Oh iya, sekarang aku mau maju, aku mau melupakan. Bukan dengan kayak sehari, 2 hari, 3 hari kumat lagi. Itu berarti ada something wrong with you. Kenapa? Karena di sini manifest di kalian tidak masuk ke dia. Kenapa kamu harus buang energi untuk orang yang udah nggak respect sama kamu? Even dia suka, even dia cinta, even dia ini. Tapi di sini ingat ada energi api, energi ego yang besar sehingga dia sudah berubah. Dia sudah bukan orang yang kamu kenal berapa tahun lalu ataupun bukan orang yang kamu kenal 10 tahun lalu. Dia sudah berubah. Hidup itu merubah keadaan. Di sini kita bicara move on dan tidak move on. Tolonglah bebaskan kamu dari semua belenggu. Harus banyak self healing. Self healing itu apa? Kamu harus banyak kayak meditasi, menerima, mulai untuk beribadah, mulai untuk melakukan kegiatan yang asik, kegiatan yang menggunakan otak, seperti contohnya melukis. Udah itu kalian punya fokus, kalian mau belajar apa, itu menggunakan otak. Jadi jangan badan yang dicapain, tapi otaknya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Ya, aku di sini juga tidak mau namanya membuat kalian itu makin halu. Mungkin banyak tarot reader seperti itu, tapi mungkin aku tidak. Gitu ya. Banyak mungkin yang membuat kalian halu. Oh iya ini. Tapi kalau aku di sini akan bicara pahitnya dulu di depan. Gimana cara kalian bisa mengurus diri sendiri kalau kalian pikirannya ke orang lain? Kenapa tidak menghargai dan mencoba untuk menyadari bahwa diri kamu itu worth. Kamu dikasih hak yang sama, kamu dikasih hak hidup, kamu dikasih hak bicara yang sama dengan dia. Kenapa harus bergantung sama orang ini? Mau dia sedalam apa merasuki hidup kamu, kamu bisa bangkit dan bangkit lagi. Mungkin itu yang bisa aku katakan pagi ini teman-teman. Semoga kalian suka. Thank you. Bye-bye.